Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan berwasiat dalam kebajikan. Bulan Rajab menjadi bulan istimewa bagi umat Islam karena sebagian meyakini pada tanggal 27 Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan awal perintah sholat. Isra secara bahasa berasal dari kata saro, bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Berdasarkan firman Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 1 hingga 18. Banyak terdapat hadis sahih dengan berbagai riwayat yang menceritakan kisah Isra Mi'raj ini. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Antara lain Anas bin Malik, Abu Zar, Malik bin Sya'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali dan Umar radhiyallahu anhum ajmain. Mari kita simak hadis sahih riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bakhal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, 'Engkau telah memilih yang sesuai fitrah.'" Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah bersama Jibril menuju Sidratul Muntaha. Dari langit pertama hingga langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim. Setelah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah mewajibkan 50 salat sehari semalam. Rasulullah kembali ke hadapan Allah untuk meminta keringanan. Setelah dikurangi 5 salat, Rasulullah kembali meminta keringanan, hingga salat berjumlah 5 waktu seperti yang diwajibkan kepada umat Islam saat ini. Sebagian umat Islam meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. Imam Nawawi dan Imam Qurtubi berpendapat peristiwa Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul. Sementara ulama yang berpendapat peristiwa ini terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab tahun ke-10 kenabian adalah pendapat Al-Alamah Al-Mansyurfuri rahimahullah. Sebagian ulama ada yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Ada juga yang berpendapat terjadi setahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Dan ulama lain berpendapat setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. Menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri Hafizahullah, pendapat yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada awal dan pertengahan kenabian tertolak, karena pada saat Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-10 setelah kenabian, belum ada perintah salat 5 waktu. Karena itu, pendapat yang menyatakan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa akhir sebelum hijrah dianggap lebih kuat, tapi tidak diketahui mana yang paling kuat.
Dari pendapat para ulama ini, bisa disimpulkan Isra dan Mi'raj tidak diketahui secara pasti pada kapan waktu terjadinya. Ini menunjukkan bahwa mengetahui kapan waktu terjadinya Isra Mi'raj bukanlah suatu hal yang penting. Wallahu a'lam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim diceritakan, kemudian aku diberikan seekor binatang yang bukan begal, tapi melebihi keledai putih. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berpendapat yang dimaksud hadis itu binatang tunggangan supaya Rasulullah menaikinya dalam keadaan nyaman. Dalam hadis lain riwayat Tirmizi dari Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah telah diberikan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya sepanjang mata memandang. Mereka berdua, Rasulullah dan Malaikat Jibril, tidaklah terpisahkan di atas punggung buruk sehingga mereka menyaksikan surga dan neraka. Apa sesungguhnya buruk itu? Kita cukup mendasarkan pada hadis-hadis sahih yang tidak mendeskripsikan secara detail yang dimaksud dengan buruk. Kita cukup mengimani kebenaran peristiwa itu. Buruk adalah istilah yang dipakai Al-Quran dengan makna kilat. Jika kita menggunakan nalar sains modern, maka jika buruk diartikan sebagai binatang bersayap, maka kita menganggapnya aneh, karena binatang bersayap hanya berfungsi dalam lingkungan atmosfer planet. Padahal perjalanan Isra Mi'raj menembus luar angkasa yang hampa udara tidak lagi dibutuhkan sayap untuk terbang. Apalagi sebelum menembus keluar atmosfer bumi, tubuh Nabi dan binatang buruk akan bergesekan hingga hancur terbakar. Jika kita mengartikan buruk sebagai cahaya, maka menurut para astronom, untuk mencapai jarak terjauh galaksi dibutuhkan 20 bilion tahun cahaya. Kecepatan cahaya merupakan kecepatan tertinggi yang diketahui oleh manusia saat ini. Para ilmuwan sudah menemukan kecepatan kilat atau cahaya bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Jika jarak bumi dan matahari sekitar 93 juta mil, maka bisa ditempuh oleh cahaya dalam waktu 8 menit. Bila ditinjau dari kacamata sains, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW sebenarnya berkaitan dengan cahaya. Perjalanan Nabi Muhammad bersama Malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api, dan menciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan, dijelaskan kepada kalian. Seorang pakar astrofisika dari Mesir, Dr. Mansur Hasab El-Nabi, berusaha mengkaitkan surat As-Sajadah ayat 5 dengan laju percepatan cahaya untuk bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 5. Dan hasilnya kecepatan malaikat dalam surat As-Sajadah ayat 5 yaitu satu hari adalah 1000 tahun, sebanding dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, hanya dalam satu malam bersama Malaikat Jibril, bisa jadi melesat dengan kecepatan cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di manakah Sidratul Muntaha yang menjadi tujuan Mi'raj Rasulullah? Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Dia melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Perjalanan Isra Mi'raj bukanlah perjalanan biasa. Mana mungkin Rasulullah bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha hanya ditempuh sekitar 8 jam bolak-balik lagi. Jika kita menggunakan rujukan sains modern, tubuh Rasulullah akan hancur, jangankan perjalanan ke angkasa luar. Perjalanan ke Masjidil Aqsa saja yang berjarak 1.500 km, tubuh Rasulullah akan terkoyak-koyak.
Kita coba bayangkan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengacu pada surat Al-Ma'arij ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Menurut Agus Purwanto DSC, seorang pakar fisikoteori, dalam bukunya Nalar Ayat-Ayat Semesta, jika ayat ini dijadikan rujukan kecepatan Mi'raj Rasulullah, maka kecepatan malaikat diketahui 18.262.500 kali kecepatan manusia. Jika Isra Mi'raj berlangsung selama 8 jam, maka kecepatan malaikat 91.312.500 km per jam. Jika kita hitung dari bumi, maka perjalanan Rasulullah bersama Jibril hanya baru melewati Mars dan setengah perjalanannya menuju Jupiter. Padahal bintang terdekat saja, Alpha Centauri, berjarak 4 tahun cahaya atau 9,5 triliun kilometer. Untuk bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj, mari kita simak firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Jika kita pahami ayat ini, Allah Ta'ala yang memindahkan Rasulullah dari satu tempat ke tempat lain. Allah menggunakan kata abdihi, hambanya yang terpilih. Kata ini merujuk pada jiwa dan raga, ruhani dan jasmani. Dalam ayat ini juga, Allah juga menggunakan kata la ilah, yang merupakan penggalan waktu dalam sehari. 3 kata kunci inilah yang mempresentasikan dimensi ruang dan waktu, serta objek materi imateri. Karena itulah, menurut Agus Purwanto, Isra Mi'raj tidak dapat dipahami sebagai perjalanan dalam ruang dan waktu dengan pemahaman 4 dimensi kita. Harus ada dimensi lain di luar dimensi yang kita kenal. Berita-berita yang datang dalam kisah Isra Mi'raj, seperti sampainya beliau ke Baitul Maqdis, kemudian berjumpa dengan para nabi dan salat mengimami mereka, serta berita-berita lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, merupakan perkara gaib. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap kisah-kisah Isra Mi'raj wajib menerima dan mengimani tentang kebenaran berita itu, tidak menolak atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kewajiban kita adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar alaihissalam Siddiq radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad SAW." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhum terhadap berita yang datang dari Nabi SAW. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim
terhadap setiap berita yang sahih dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sebelum Mi'raj lebih dulu mampir ke Baitul Maqdis. Apa hikmah di balik peristiwa ini? Perjalanan Isra di bumi dari Mekah ke Baitul Maqdis lebih memperkuat hujah bagi orang-orang musyrik. Jika beliau langsung Mi'raj ke langit, seandainya ditanya oleh orang-orang musyrik, maka beliau tidak mempunyai alasan yang memperkuat kisah perjalanan yang beliau alami. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik datang dan bertanya kepada beliau, beliau menceritakan tentang kafilah yang beliau temui selama perjalanan Isra. Tatkala kafilah tersebut pulang dan orang-orang musyrik bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik baru mengetahui benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hikmah lainnya untuk menampakkan hubungan antara Mekah dan Baitul Maqdis yang keduanya merupakan kiblat kaum muslimin. Tidaklah pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah, kecuali ke Baitul Maqdis dan Makkah Al-Mukarramah. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan beliau melihat kedua kiblat dalam satu malam. Kisah yang agung ini syarat akan banyak faedah. Kisah Isra Mi'raj termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh Nabi dan Rasul alaihimus sholatul wassalam. Peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Isra dan Mi'raj terjadi dengan jasad dan ruh beliau dalam keadaan terjaga. Ini adalah pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, muhaddisin, dan fuqaha, serta inilah pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ahlus sunnah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam Lum'atul I'tiqad, beliau mengalaminya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, karena kafir Quraisy mengingkari dan sombong terhadapnya peristiwa itu. Padahal mereka tidak mengingkari mimpi. Peristiwa ini juga merupakan pengakuan akan ketinggian Allah Ta'ala dengan ketinggian zatnya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keagungan Allah